datang di podcast Irian, podcast yang selalu iri dengan orang-orang yang bisa produktif, orang-orang yang bisa bahagia, orang-orang yang bisa hidup normal. Dan selama Irian iri kenapa orang berani menghadapi masalah. Ya, saya cukup pecundang di sini, bahkan sangat pecundang akhir-akhir ini, entah karena memang ada permasalahan dalam diri yang bisa dibilang mau menjadi salah satu ODGJ, orang dengan gangguan janin. Hahaha. Ya, itu hanya punchline yang saya pikirkan hari ini, 24 jam hari ini, dan hanya mendapatkan singkatan orang dengan gangguan janin. Padahal saya laki-laki, tapi sangat bisa terjadi karena saya merokok. Suatu saat pernah tiba-tiba dimasukkan grup orang-orang yang setelah patah hati, badut Malangan, dan tiba-tiba membuang ide pengen bikin podcast dengan usulan coba bikin podcast yang sedih deh. Tapi karena di situ ya teman-teman komunitas stand up juga, jadi memang bisa nahan punchline ketika cerita. Ya ternyata memang susah ya. Kayaknya kita terlalu termindset untuk mengagungkan kelucuan dimanapun. Ya bener juga, akhirnya ketika hal kelucuan itu terlalu menempel pada diri kita, ya aku sering dianggap bercanda, dan orang-orang di sekitarku nggak tahu ini sebenarnya dia bercanda atau serius. Bahkan diriku sendiri nggak tahu aku lagi bercanda atau serius. Iya sih, ini butuh psikiater karena psikolog online juga susah identifikasi kalau nggak ketemu langsung, katanya sih gitu. Kayaknya seru sih psikiater. Minimal aku perlu obat antidepresan atau sampai seperti yang dialami Gary Gulman yang kepalanya sampai disetrum. Wow, seenggaknya itu untuk bertahan hidup, daripada hidupku sudah kayak bayi koala yang baru lahir. Kayaknya lebih parah deh, kayak hewan slot, hewan yang namanya kayak salah satu 7 dosa besar dalam agama Nasrani kayaknya, nggak tahu. Iya, aku juga ngerasa kayak membahas agamaku sendiri terlalu takut. Oke, lupakan. Sebenarnya aku bikin ini karena aku merasa ada hal yang perlu aku omongkan sama teman-teman. bukan bukan teman biasa ya, yang teman-teman biasa. Ada hal yang menarik menurutku yang ingin ku obrolkan dengan para sahabat lah, atau siapapun. Kenapa semakin ketahuan kalau aku sekarang kesepian ya? Ya pokoknya ini ada
suatu hal yang ingin aku bicarakan terkait di situasi pandemi ini, di situasi yang menurutku sangat, ya sangat menyedihkan bagi semua orang. Oke, oke, hampir menangis. Kenapa aku cengeng sekali ya? Ya, ini ada hal yang ingin aku bicarakan, bersama grup, salah satu grup temanku yang kuliah, tapi ya mereka semua sibuk ya, dan nggak tahu aku mau bicara sama siapa lagi, dan karena ini menurutku menarik. Ya, yang ya kayaknya selalu ada berita menarik. Ya selalu ada berita menarik, tapi ini levelnya sangat bagus, sangat layak untuk dibicarakan, bahkan mungkin bertahan sampai beberapa tahun ke depan, ya minimal 1 tahun ke depan lah. Ternyata susah juga ya ngomong langsung ke intinya gitu, karena aku ketika bikin ini merasa kayak, oh pasti ada yang dengerin gitu. Terlalu narsis. Ya ini berita yang sangat ingin aku bicarakan, ya enggak cuma sih, ya memang ini berita besar terkait transfer sepak bola di tahun 2021 ini, di tahun yang corona belum usai, terus banyak sekali peraturan pemerintah negara-negara berkembang yang malah menyengsarakan perekonomian rakyat. Tiba-tiba ada berita besar tentang kepindahan super mega bintang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Messi pindah ke PSG itu sudah sesuatu yang sangat mencengangkan, sampai bahkan banyak orang yang fansnya Barca mungkin ya, yang sampai ikut menangis menyesali kepindahan Messi dari Barcelona, yang Messi punya cita-cita ingin pensiun di sana, tapi karena ya katanya sih ada pelanggaran transfer atau apa gitu, akhirnya Barcelona tidak boleh memperpanjang Messi lagi karena dapat denda atau bagaimana. Akhirnya ya PSG dapat Messi dengan status free transfer, dan PSG menjadi klub yang katanya nggak apa ya, yang di ban lah kalau kita main ke rental PS nanti. Ya sebenarnya ya tahun-tahun awal 2000-an ketika Los Galacticos jilid pertama dan jilid kedua, ya sebenarnya orang-orang yang pakai Real Madrid pun ya dibully, anak yang penakut gitu kalau di rental PS. ya ya menurutku itu berita besar, apalagi yang aku merasa sebagai sudut pandang rakyat kecil, apalagi di negara berkembang yang belum mengapresiasi atletnya sebesar itu ya, kayak wow, Messi pindah. Ya sebenarnya agak sedih juga sih, karena saya sebagai fan Liverpool, Wijnaldum juga pindah. Ya tapi Wijnaldum masih bahagia satu klub sama Messi. Dan yang agak menggemparkan ya ini si Ronaldo, bahkan tweetnya MU yang mengumumkan secara resmi transfernya Ronaldo dari Juventus ke Manchester United, itu jadi kemungkinan jadi
tweet paling banyak di retweet. Ya benar-benar mengagetkan. Dan dan seenggaknya banyak membuat orang jadi bahagia gitu, karena kan di muka bumi ini banyak sekali pendukung Manchester United, jadi rasanya banyak orang yang bahagia. Ya akhirnya Juventus jadi klub yang hanya disukai bapak-bapak lagi, semakin banyak pendukung MU lagi. Jadi ya berita ini benar-benar terasa besar, terasa megah, karena ya kabar dari orang-orang yang besar, orang-orang yang bisa dibilang super terkenal di dunia. Iya, karena wawasan aku kurang, jadi kayaknya ketika membicarakan ini cukup mentok di sini. Yang jelas itu aku merasa kayak oase di padang pasir pandemi, berita yang menghebohkan ini. Ya seenggaknya ada orang yang berkesempatan sedikit bahagia, walau ini sebenarnya ya berita yang tidak merubah kehidupannya atau perekonomiannya, tapi sangat membahagiakan. Ya bagiku saja mungkin ya, mungkin orang-orang juga biasa, banyak kok berita yang macam-macam, atau mungkin aku terlalu lebay saja dan terlalu ingin ngomong sebenarnya. Karena setelah hampir 7 bulan merasakan kesendirian ini, aku ngerasa kayak ngomong pun jadi memelan gitu, jalan membungkuk. Kenapa aku sampai di sini? Harusnya ini aku sampai ke psikolog atau psikiater. Ya semoga ada kesempatan lah nanti kalau pulang ke Jawa bisa bisa mengobati luka ini, karena takut juga nanti efeknya jadi penyakit dalam. Tapi sepertinya saya tidak peduli. Langsung saja ada berita juga yang menurutku ini patut dibicarakan. Ya karena ini juga berasal dari dalam negeri. Nggak tahu ya, mungkin sekup apa kok sekupi lah. Mungkin karena hal yang sering aku fokuskan adalah di dunia komedi, dan terutama stand up komedi. Ada beberapa stand up komedian yang terpilih jadi brand ambassador produk kecantikan, buat ya kayak mirip-mirip sabun muka pria gitu. Dan karena produsennya ini sangat kaya raya, akhirnya dia mengiklankan video yang mengangkat 2 brand ambassador komika ini ke New York. Apa jenenge? Ikulah pokoknya sing pusat industri di New York lah. New York Square tahu apa itu. Nah di kono aku juga tahu di kono, ketika aku dan ketika aku delok film Queen Queen New York yo nggak sampai tamat, karena nggak ngerti, koyo kesel aja. Yo koyo ya aku ngerasa koyo gak patut aja ndelok film sing happy ending, tapi kok nggak happy ending, tapi yang di tengah-tengah wis bosan. Seharusnya aku lebih mengapresiasi film Indonesia. Jahat sekali kan. Kembali ke tadi, jadi ada 2 komedian yang ditunjuk jadi brand ambassador sebuah produk kecantikan.
Dan dua komedian ini ya adalah Babi Capita dan Marcel Widianto yang dikenal sebagai orang yang secara physically itu banyak yang komentar netizen tidak layak untuk menjadi brand ambassador produk kecantikan tersebut. Bahkan ada salah satu balihonya itu yang ada muka mereka berdua dan menurutku brilian juga sih. Dan di belakangnya itu background komen-komen hate speech gitu kayak misalkan dua orang ini nggak pantas jadi BA ini, yakin produk ini akan laris setelah mengangkat BA ini, dan banyak sekali yang lebih pedih komentarnya. Dan mungkin ini sebuah gebrakan juga sampai iklannya mereka berdua terpampang di New York Square itulah, dan ternyata diapresiasi juga oleh beberapa orang sana yang nggak tahu ya, mungkin homeless di Amerika atau orang yang baik. Akhirnya ada orang yang merekamnya, terus bagaimana pendapat anda tentang iklan ini. Dia merasa bergembira dan merasa kayak wah, akhirnya ada ya produk kecantikan yang menggunakan real human, menggunakan manusia asli. Ternyata itu apresiasi. Ternyata dari hal yang seperti itu orang-orang jadi menganggap wah, ini pesan-pesan untuk menyintai diri sendiri, pesan untuk apa, self love. Sorry agak lost connected karena aku juga nggak merasa nggak berani melakukan self love. Onani termasuk self love kan? Oh iya, berarti aku termasuk self love. Ya, untuk itulah sebuah keberagaman agar tidak insecure. Ya keren, keren sekali. Atau mungkin biasa saja ya. Ya mungkin aku keren karena dua-duanya komika dan aku ngikutin mereka, mungkin begitu saja sih. Ya kayaknya harusnya ditutup. Ya, semoga semoga aku nggak males. Terima kasih. Wow, 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 wow.